لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu dan kesehatan, dan nikmat-nikmat Allah lainnya. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil membawa manusia keluar minaz zulumati ilan nur, dari berbagai macam kegelapan jahiliyah kepada terang benderangnya Islam yang hingga hari ini masih kita rasakan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai pedoman terbaik dalam kehidupan kita ini. Kemudian senantiasa saya pesankan para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang Allah perintahkan adalah kebaikan bagi kita, dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keburukan. Kaum muslimin rahimakumullah, menggapai derajat tertinggi dengan bersabar, inilah tema khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sesungguhnya di antara ibadah yang agung adalah ibadah bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang menyangka bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya tilawah Al-Quran, hanya mengerjakan umrah dan haji, bersedekah dan sebagainya. Banyak yang lupa bahwasanya di antara ibadah yang agung adalah bersabar. Bersabar atas segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan bagi kita. Ini merupakan suatu ibadah yang agung kedudukannya, besar pahalanya dalam agama kita, agama Islam. Dan sebagai bukti ikrar kita bahwasanya kita ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb kita adalah kita senantiasa bersabar atas takdirnya yang diberikannya kepada kita semua. Bukankah setiap hari kita mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbku. Dan di antara makna Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kita adalah kita ridha, kita menerima segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan bagi kita, segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi kita. Dan kita semua maklum bahwa di antara yang ditetapkan oleh Allah bagi kita adalah takdir yang buruk, takdir yang tidak kita senangi. Ketika takdir buruk menimpa kita, apakah itu ujian, apakah itu cobaan, apakah itu penyakit, kita bersabar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita. Dan itu merupakan ibadah bagi kita, kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya ibadah sabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim sebanyak 90 kali. Seandainya as-sabr, kesabaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an hanya sekali saja, maka itu merupakan suatu ibadah yang agung. Apalagi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa kesabaran itu di 90 tempat. Ini menunjukkan dia merupakan suatu ibadah yang agung. Baik sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menahan diri dari maksiat, ataupun sabar ketika menghadapi cobaan, ujian, musibah. Semuanya merupakan ibadah yang agung. Semuanya merupakan ibadah yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya di antara sebab seseorang masuk ke dalam surga, dan dia merupakan sebab utama seseorang masuk ke dalam surga adalah kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa Ta'ala balas mereka, orang-orang yang masuk surga, bima sabaru, karena mereka ketika berada di dunia mereka bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mereka bersabar menahan diri dari bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah balasi mereka dengan surga. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka dengan kesabaran yang mereka punyai dengan surga dan juga dengan harir, yaitu kain sutra yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakaikan kepada mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-ghurfa. Al-ghurfa adalah surga tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Bima sabaru, karena mereka bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Dan di dalam al-ghurfah, dalam ruangan yang sangat indah di surga tersebut, mereka menerima ucapan salam dan juga penghormatan dari para malaikat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan 2 kali lipat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bima sabaru. Karena mereka bersabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup di dunia ini. Mereka bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salat, mengerjakan puasa, dengan tilawah Al-Qur'an, dengan bersedekah, dengan jihad di jalan Allah, dengan segala bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Mereka bersabar di atasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka pahala yang besar. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka pahala 2 kali lipat. Bima sabaru, karena mereka adalah orang-orang yang bersabar. Mereka adalah orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bersabar untuk mengendalikan, mengontrol diri mereka dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga merupakan orang-orang yang bersabar ketika mereka mendapatkan fitnah, ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang-orang ahlul jannah, orang-orang yang akan tinggal di surga, mereka akan masuk ke surga, mereka disambut oleh para malaikat. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian wahai penghuni surga, bima sabartum, karena kalian sudah bersabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'ma uqbad dar. Inilah tempat kalian, sebaik-baiknya tempat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang yang bersabar. Bersama dengan orang yang bersabar bukan zat Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan orang-orang yang bersabar, tapi dukungan Allah Subhanahu wa taala, pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salat dan juga dengan bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar dengan memberikan bantuan kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya, memberikan himayah, riayah, perlindungan dan penjagaan kepada orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta siapa? As-sabirin, orang-orang yang bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang enggak bersabar. Ketika imam membaca ayat yang agak panjang, dia tidak sabar. Ketika dia dapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersabar, dia berkeluh kesah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya salah satu amal ibadah yang bisa dengan cepat menaikkan derajat seseorang adalah kesabarannya terhadap ujian yang menimpanya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, innal abda iza sabaqat lahu minallahi manzilah falam yablugha bi'amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi aw malihi aw fi waladihi summa sabara ala zalika hatta yuballighahu Allahul manzilata allati sabaqat lahu minallahi azza wa jalla. Sesungguhnya ada hamba yang telah Allah takdirkan untuk memperoleh derajat tertentu di surga, tetapi hamba tersebut tidak bisa memperoleh derajat yang sudah Allah tentukan baginya dengan amal soleh yang dia lakukan. Lalu apa solusinya? Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan berbagai macam ujian kepada hamba tersebut.
ujian pada tubuhnya dengan adanya penyakit umpamanya, atau pada hartanya dengan hilangnya hartanya umpamanya, atau pada anak-anaknya sakit, ada anaknya mati dan sebagainya. Summa sabara ala zalika, lalu hamba tersebut bersabar menghadapi ujian yang Allah timpakan kepadanya itu, hatta yuballighahu Allahul manzilata allati sabaqat lahu minallah, hingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan hamba tersebut ke derajat yang telah Allah tentukan baginya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala telah tentukan derajat tertentu yang akan diperoleh oleh sebagian orang, tetapi amal yang dia lakukan tidak sampai untuk mengantarkannya kepada derajat yang telah Allah tentukan baginya. Dia solat malam, tapi solat malamnya tidak banyak. Dia tilawah Al-Quran, tilawah Al-Qurannya tidak banyak. Dia bersedekah, sedekahnya tidak banyak. Sehingga derajat yang telah Allah tentukan baginya dia tidak bisa peroleh dengan amal solehnya. Lalu bagaimana hamba tersebut bisa memperoleh derajat yang Allah telah tentukan baginya? Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia berbagai macam ujian. Fi jismihi, pada tubuhnya dia menderita penyakit, bahkan penyakit bertahun-tahun, atau penyakit pada anak-anaknya, atau musibah pada hartanya. Dia sudah kumpulkan hartanya dengan susah payah, tapi kemudian hartanya mendapatkan suatu masalah, hilang, dicuri, terbakar dan sebagainya. Lalu hamba tersebut bersabar menghadapi ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan hamba tersebut kepada derajat yang telah tertulis baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kemuliaan yang luar biasa, dengan syarat dia bersabar atas musibah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan baginya. Kaum muslimin rahimakumullah, pahala bersabar itu tidak akan Allah kurangi sama sekali. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahala sempurna kepadanya. Pada hari kiamat nanti ada dua macam orang yang masuk ke dalam surga. Ahlul afiyah wa ahlul bala. Ada orang yang masuk surga ketika dia di dunia, dia tidak mendapatkan begitu banyak ujian. Dia tidak mendapatkan begitu banyak cobaan di dunia. Hidupnya nyaman-nyaman saja selama di dunia. Dan ada kelompok manusia yang kedua, yaitu ahlul bala. Orang-orang yang selama hidup di dunia dia mendapatkan begitu banyak cobaan, begitu banyak musibah dalam kehidupannya. Di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membagikan pahala masing-masing, ahlul afiyah dan ahlul bala, orang yang aman-aman saja di dunia dan juga orang-orang yang mendapatkan cobaan begitu banyak di dunia. Maka ahlul afiyah, orang-orang yang ketika hidupnya di dunia ini tidak begitu banyak ujiannya, dia akan iri kepada orang yang selama di dunia mendapatkan balasannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang ahlul afiyah, yang hidupnya tidak terlalu banyak cobaannya selama di dunia, pada hari kiamat dia ingin kalau kulit-kulit mereka dipotong dengan gunting dari besi, mereka ingin kembali ke dunia, ingin kulit mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka ingin kulitnya dipotong dengan gunting dari besi, karena mereka ingin dapatkan pahala. Ketika mereka lihat ahlul bala, orang-orang yang mendapatkan bala dan ujian selama di dunia, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mesti bersabar atas setiap apa yang menimpa kita dalam kehidupan kita ini. Ingatlah kaum muslimin, bahwa kehidupan kita ini selalu berpindah dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Tidak selalu dalam kehidupan kita ini kita memperoleh kebaikan. Hidup selalu berubah. Terkadang kita mendapatkan nikmat, terkadang juga kita mendapatkan musibah. Terkadang kita sehat, terkadang kita sudah sakit. Terkadang Allah berikan kepada kita harta yang lebih, terkadang harta kita kekurangan. Terkadang kita yang sehat, anak kita yang sakit. Demikianlah kehidupan kita ini, selalu berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lainnya. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam ujian, dan orang yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam ujian. Oleh sebab itu kehidupan seorang mukmin yaduru bainal halain. Kehidupan seorang mukmin cuma beredar antara dua keadaan saja,
Yang pertama, Allah berikan nikmat kepadanya. Lalu yang dituntut dari seorang hamba ketika Allah berikan nikmat kepadanya adalah asyukur, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, ketika Allah berikan musibah, fitnah, ujian, musibah kepada hamba tersebut, maka yang dituntut dari hamba tersebut adalah as-sabru, bersabar atas ujian tersebut. Kita selalu merasakan dalam kehidupan kita ini bahwa kehidupan kita itu selalu mengalami perubahan, antara gembira dan sedih, antara kaya dan miskin, antara sehat dan sakit. Maka ketika keadaan yang menimpa kita tidak kita sukai, di situ ada ibadah yang agung kaum muslimin rahimakumullah, yaitu bersabar atas setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar ujian yang menimpa kita, kalau kita bersabar, maka balasannya juga lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kaidah syar'iyyah dalam agama kita mengatakan, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besar kecilnya ujian itu tergantung kepada besar kecil, sesungguhnya besar kecilnya pahala itu tergantung kepada besar kecilnya ujian. Kalau ujian yang menimpa seseorang adalah ujian yang besar, lalu dia bersabar atas ujian tersebut, maka pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya juga merupakan pahala yang besar. Lihatlah para anbiya, para rasul, mereka adalah orang-orang yang terbaik di dunia ini. Kenapa mereka menjadi orang yang terbaik? Karena ujian yang menimpa mereka adalah ujian yang sangat berat. Kita kenal dengan istilah Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Mereka yang disebut dengan oleh Al-Quran Rasul Ulul Azmi. Kenapa mereka disebut dengan Rasul Ulul Azmi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW untuk bersabar sebagaimana para Rasul Ulul Azmi itu bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul Ulul Azmi telah bersabar sebelummu. Kita lihat para nabi, para anbiya, apakah hidup mereka senang-senang saja atau hidup mereka penuh cobaan? Mereka tidak akan memperoleh kedudukan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mereka melewati ujian yang begitu banyak dalam kehidupannya. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak ujian yang menimpanya. Sejak kecil dia sudah yatim, besar sedikit dia pun piatu. Dalam usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Dalam usia masih kanak-kanak dia harus berusaha sendiri mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa keping rupiah. Ketika dia dewasa mulai berdakwah, banyak yang mengintimidasinya, banyak yang menterornya, menakut-nakutinya. Kemudian dia mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hatinya, menyedihkan hatinya. Diusir oleh orang-orang Taif ketika beliau berdakwah ke sana. Dalam perperangan beberapa kali beliau menderita luka di wajahnya, bahkan giginya hancur. Kemudian beliau juga mengalami kematian orang-orang yang terdekat dengan beliau. Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau, meninggal di saat Nabi SAW sedang mengalami tekanan yang sangat berat dari orang-orang Quraisy. Kemudian juga pamannya Hamzah meninggal dalam perang Uhud, orang yang paling dicintai dan paling kuat pembelaannya terhadap Nabi SAW. Orang-orang memusuhi beliau, Romawi, Persia, orang-orang kufar, al-munafiqun, mereka semua memusuhi Nabi SAW. Tapi beliau sebagaimana Rasul Ulul Azmi yang lain, beliau bersabar dengan sabar yang paling kuat sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau kepada salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita tidak akan memperoleh derajat yang tinggi dalam agama ini sebelum kita melewati cobaan. Lihatlah pohon, semakin tinggi sebatang pohon, maka angin yang menerpanya juga semakin kuat. Demikian pula keimanan kita. Apakah orang beriman dengan santai-santai saja tanpa ada ujian dalam kehidupannya? Kalla, tidak akan demikian keadaannya. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia sehingga dia menjadi orang-orang yang terkemuka dalam agama ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam yahduna bi amrina, di mana mereka menjadikan wahyu kami sebagai petunjuk bagi mereka. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang terkemuka, menjadi para imam dalam agama ini? Lamma sabaru, karena mereka bersabar.
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari setiap ujian Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka benar-benar yakin, seyakin-yakinnya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Kenapa ada orang-orang yang terkemuka dalam agama ini? Dari segi ibadahnya, dari segi imannya, dari segi amal ibadahnya, dari segi ketaatannya, dari segi ilmunya. Dengan dua, bis sabri wal yakin, dengan kesabarannya dan juga keyakinannya akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu bertingkat-tingkat. Dan sabar yang paling indah adalah yang disebut dengan sabrun jamil. Sabrun jamil. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Yakub alaihi salam, di mana beliau mengatakan fasabrun jamil, sabar yang indah, yaitu sabar yang tidak disertai dengan keluh kesah kepada sesama manusia. Manusia tidak bisa memberikan solusi apapun. Yang bisa memberikan solusi terhadap semua masalah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yakub alaihi salam, dia dipisahkan dari anaknya yang paling dia cintai, Yusuf alaihi salam. Berpuluh-puluh tahun dia terpisah dengan anaknya, dipisahkan oleh kakak-kakaknya sendiri dari Nabi Yakub alaihi salam, dijual, dimasukkan ke dalam sumur yang gelap, sehingga Nabi Yakub alaihi salam begitu sedih karena kehilangan anak yang sangat dicintainya, sehingga dia mengatakan fasabrun jamil, saya tidak mengeluhkan tentang kehilangan anak ini kepada manusia, tapi saya keluhkan, saya laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya mengatakan innama ashku basri wa huzni ilallah, saya hanya mengeluhkan, melaporkan tentang kesedihan dan kegundahanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sedihnya Yakub alaihi salam, buat matanya pun buta, wa biyadat ainahu minal huzni, kedua matanya sampai memutih, sampai buta karena kesedihannya. Tapi dalam kesedihannya itu dia tetap berharap agar suatu saat bertemu dengan anaknya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dengan anaknya dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Selama apapun, sepanjang apapun ujian yang menimpa seseorang, suatu saat akan datang kepadanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibutuhkan oleh seseorang ketika dia dalam musibah, dalam cobaan adalah dia bersabar menghadapi semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehidupan kita ini pasti melewati berbagai macam ujian, melewati berbagai macam musibah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bani Israel, mereka bertahun-tahun di bawah penindasan Firaun. Dibunuh, ditangkap, ditindas, dihinakan, direndahkan sebagai manusia. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka solusi atas penindasan tersebut. Allah berikan mereka jalan keluar dan kemenangan dari penindasan yang telah menimpa mereka selama berpuluh-puluh tahun. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru." Dan sesungguhnya telah sempurna kalimat Rabb engkau yang baik terhadap Bani Israel bima sabaru, karena mereka bersabar menghadapi ujian. Dalam kehidupan kita hari ini, di mana kita lihat pada saat sekarang ini harga-harga melambung tinggi, pengangguran begitu banyak terjadi, dan berbagai macam kondisi di mana yang tidak nyaman bagi kita semua. Maka di antara solusinya adalah bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita atas setiap problematika dalam kehidupan kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.